Oke, Bung Edo. Halo Bung Arsi. Gimana kabar Bung Edo? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Memang ini setelah sekian lama kita baru memproduksi episode kita yang berikutnya. Kelamaan ya. Iya betul, karena pandemi. Jadi alasan gitu ya pandemi. Kerjaan pandemi. Bung Edo, kemarin saya ngajar. Waktu ngajar itu saya terus terang, kan kita ngajar online ya, Bung Edo ya. Ada satu kehilangan saya tuh. Oh iya. Betul. Ada satu rasa kehilangan ketika online itu adalah anak yang biasanya di kelas berisik, ngelawak gitu. Yeah. Itu tiba-tiba nggak ada lagi, Mister. Iya sih. Itu memang salah satu kehilangannya. Iya, pas gitu saya kayak ngelihatnya dulu kan saya sebel banget gitu. Ini anak bisa diem gak sih gitu. Iya. Tapi terus saya justru melihat, wah ini kok nggak ada gini. Iya. Gitu. Mister Edo gimana, Bung Edo? Iya. Betul banget sih. Saya jadi ngerasa wah emang berada dalam satu ruangan dengan manusia fisiknya itu penting banget ternyata ya. Iya benar. Tapi mungkin sih awal-awal itu emang semacam semacam ada novelty-nya. Jadi ini sesuatu yang baru nih, oke kita ini di layar gitu. Dulu kan bahkan kayaknya memang trying to adapt with the new normal itu banyak orang postingan sama keluarga ketemunya di layar, di kelas betul, juga ketemu. Itu jadi sebuah tren baru gitu ya. Tapi pas kita jalanin ternyata udah beberapa minggu, wah emang susah banget ya, baik yang hilang. Salah satunya itu tuh semacam ya hal yang kita anggap sebenarnya distraksi di dalam kelas, itu ternyata keceriaan juga ya. Something that yang berikut kita jadi kangen gitu. Padahal dulu kayak aduh ya anak bener-bener gue udah capek-capek bikin materi. Udah ngomong serius. Iya bener. Tapi nih Bung Edo ya, saya tiba-tiba jadi flashback gitu. Nggak tahu dulu zaman saya itu saya nyebutnya tuh badut kelas. Mungkin sama lah ya, kita zaman kita nih badut kelas, dan saya ngelihat anak seperti itu tuh saya langsung flashback ke masa lalu, ngelihat saya sendiri Mister Bung Edo ya. Jadi kayak badut kelas. Tapi mereka sebenarnya versi lebih parahnya saya dibanding murid saya sekarang sih dulu. Oke. Berarti emang sekarang ada kemajuan dong. Baik. Gimana begitu? Kalau saya dulu jadi bukan badut kelasnya, bukan saya sih sebenarnya, cuma memang saya juga berperan gitu dalam menyukseskan si badut kelas itu. Ya menarik sih ya, istilah itu badut kelas ya. Jadi sebenarnya kan badut itu artinya penghibur ya, acara kan. Iya benar. Jadi itu yang menciptakan tawa. Iya. Dan juga cara kita menghargai badut adalah dengan cara menertawakan gitu kan. Jadi jangan misalkan ya kalau diketawain ya. Kerja badut gitu, kerjanya jadi badut. Ya betul sih, kayaknya justru kalau kelas yang ada itu bisa jadi juga jadi terlalu sepi kali ya. Iya. Hidup. Iya. Tapi emang di satu sisi kalau nggak ada orang seperti itu, maksudnya di satu sisi saat ada orang seperti itu kita lagi mau serius, anak yang lain pun juga masih terganggu sebenarnya. Santai aja begitu emang. Kita bisa terlalu bersemangat gitu. Iya, semangat segini tapi persiapan dan profesionalitas segini gitu. Iya, karena emang kalau dipersiapin beberapa kali kita nggak jadi ya Bung Edo. Saya sih sebenarnya nggak jadi gitu. Tapi begitu pengen, udahlah kita lanjut aja dulu gitu. Tapi ngomong-ngomong ini ya Bung Edo, badut kelas. Kalau saya berpikirnya dulu, saya itu kalau ingat-ingat diri saya itu dulu saya dan si badut kelas teman saya ini, kok kayak kesannya nggak sopan gitu sama guru gitu ya. Ibaratnya. Tapi di sisi lain, Bung Edo, ini pembelaan saya ya. Pembelaan saya dan teman-teman saya mungkin adalah ketika kita
make fun, kita bercanda di kelas itu menunjukkan bahwa kelas itu ada yang something wrong gitu. Ada something wrong. Menurut saya ya, karena di TikTok kami tidak menjadi badut kelas di semua pelajaran gitu, hanya di pelajaran tertentu dan di guru-guru tertentu gitu. Nah kalau begini dulu pengalaman. Iya bentar. Berarti perlu kita distingsikan dulu kayaknya nih ya. Gimana begitu? Ada badut kelas yang sebelum kita bicarakan itu badut yang penghibur. Jadi emang mencairkan suasana gitu. Ada juga emang badut yang bermaksud meledek gitu atau mungkin mengkritik cuma dengan cara mereka. Kritik ya. Gitu ya. Mengkritik dengan cara mereka. Jadi yang Bung Arsi bilang yang itu yang kedua aja dulu kali ya. Kedua ya. Yang emang because mengkritik kan berarti because there's something wrong in the class. Iya. Kan? Nah itu kita bicarakan badut yang versi itu dulu. Iya. Ya betul sih. Jadi misalkan kan ada cara, maksudnya mungkin juga hal dasar dulu nih perlu kita bicarakan. Kita kemana-mana kita explore. Maksudnya in order to be able to discuss that in a detailed way, kita berarti harus mengakui satu premis bahwa tidak semua guru itu kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai guru di dalam kelas. Gitu maksudnya kan. Makanya akhirnya ada orang, ada badut kelas, ada murid di dalam kelas itu yang tertarik untuk do something about that. Tergerak untuk melakukan hal itu. Soalnya badut kelas pada bangga nih kayaknya statement ini ya. Soalnya misalkan kalau nggak salah tuh waktu itu di US ya, saya lupa sih stage apa yang anak gondrong itu marah-marah sama gurunya, terus habis itu emang akhirnya diusir sama gurunya keluar kelas. Si anak ini cuma bilang, you're only giving us worksheets every time, you don't even, we haven't even discussed things and you don't even listen to our thoughts. Maksudnya all you do is like giving us assignment, and then we have, this is not education at all. Nah, maksudnya anak itu ngomong kayak gitu. Saya beberapa bulan lalu atau mungkin kayak sebelum pandemi ini cukup apa namanya? Situasinya di dalam kelas ada yang rekam. Oh, ada yang rekam. Jadi saya lupa banget lagi, pokoknya nanti bisa dicek lah. Iya. Anaknya gondrong, nah si guru ini tersinggung nih, si ibu ini nih. Iya. Tersinggung, diusir sama dia. You get out now. No, this is not right. Si anak gitu kan. Ya pokoknya akhirnya keluar lah. Cuman si anak itu diinterview, sekolah itu diinterview, kepala sekolah diinterview. Saya sih nggak ngeliat ada gurunya yang diinterview ya. Cuman emang dalam scene itu kelihatan banget gurunya emang bersalah. Dalam artian emang cuma ngasih tugas. Nggak pernah diskusi, nggak pernah ngomongin ini kenapa salah, benar apa, menurut anaknya sih kayak gitu ya. Nah maksud saya kan ada kritik yang seberani itu, gitu. Ada juga kritik yang lewat ledekan, gitu. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Bung Aziz sebagai guru bahasanya ada denotasi, ada konotasi, ya kan? Ada yang tersurat, ada yang tersirat, gitu. Mungkin kalau yang versi si anak gondrong tadi itu denotatif, ya kan? Itu versi tersurat. Kalau versi menjadi badut kelas dengan cara meledek atau ngatain si guru, yaitu versi konotatifnya. Tersirat, tidak langsung, tapi maksud saya ibu atau bapak jadi guru nggak benar nih, makanya saya ledekin gitu, makanya saya bersifat sebagai perusak kelas maksudnya gitu. Maksudnya biar bapak atau ibu ya ngelurusin ini, biar saya juga bukan saya juga, bahkan kami di kelas itu ada proses belajar yang bermakna, gitu kan. Maksudnya itu yang saya bilang itu, maksudnya tadi kenapa itu perlu kita rumuskan dari awal sebenarnya itu karena apa ya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi yang ngeledek guru itu
Saya juga waktu SMP sih, bukan saya sih, ini sebuah tradisi nih. Iya. Jadi saya udah masuk SMP juga saat saya anak baru, emang kepala sekolah saya tuh namanya Lele, dipanggilnya Lele. Bukan kan? Namanya sebenarnya saya lupa. Namanya jangan disebut deh. Tapi disebut dipanggil Lele. Panggilannya tuh panggilannya si Lele. Lele. Karena dia kumisnya kayak Kayak Lele. Lele. Nah, cuma kan di satu sisi itu emang bentuk disrespect gitu. Iya. Tapi emang itu bukan sosok si bapak ini, bukan sosok yang patut disegani gitu. Oke, menarik itu. Ya. Kenapa tidak patut disegani? Karena dia dalam berbicara aja itu kayak kelihatan nggak serius ngadepin menjadi kepala sekolah gitu. Oke. Nggak kelihatan ada pedulinya sama anak-anak, nggak kelihatan ada mau membaur gitu. Ya maksudnya mungkin itu tidak terlihat, jadinya juga kita ngeliatnya, oh ya Anda nih bukan baru nih, puppetnya sekolah gitu. You just being the principal but acting as one you're not gitu. Jadi akhirnya dia ada ledekan, ada name calling. Tapi dia ngajar di kelas, Bu? Enggak ngajar di kelas. Cuma kan setidaknya kan kalau misalkan lagi berkomunikasi, katakanlah lagi ngasih amanat upacara lah, atau enggak kalau emang ada ya cara dia berkomunikasi dalam apa itu bisa kelihatan kalau misalkan dia peduli atau enggak. Gitu. Soalnya ya itu jadinya itu nggak ada, jadinya juga akhirnya tidak ada rasa hormat terhadap sosok kepala sekolah ini gitu. Dan ya saya sih juga, ini saya pernah baca awal-awal dulu juga saat saya awal mengajar, ada satu bukunya yang dia tuh bilang gini, emang sebenarnya from a student's point of view they will never care how much you know until they know how much you care. Nah, jadi kayak ya Anda sepintar apapun, Anda kira-kira jabatannya sepintar apapun, sebenarnya anak juga nggak akan tertarik dengan hal itu kalau emang, kecuali Anda sebagai sosok guru itu yang menunjukkan bahwa ya Anda peduli sama kami. Iya, betul. Nah kalau Anda peduli sama kami, ya itu yang akhirnya juga yang akhirnya yang membangun interaksi, komunikasi itu yang harus ada chemistry jadinya. Ya, ada chemistry, ada attachment lah. Iya, betul. Gitu. Ya, maksudnya ya kalau emang itu benar sama sekali tidak ada ya dampaknya itu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin bisa dibilang itu jadi semacam indikator kalau ada gap di antara si guru dan murid-muridnya gitu ya, Bung Edu. Iya, betul. Tapi bukan berarti gap itu buruk ya. Gap itu bukan sesuatu yang buruk, dan juga gap itu bukan suatu hal yang tidak dibutuhkan juga. Sebenarnya itu kalau menurut saya emang sama murid perlu ada jarak gitu. Cuman ada batasan gitu. Tapi jangan sampai juga nggak ada jembatannya. Iya, betul. Kayaknya ya maksudnya hal seperti itu kan, jadi akhirnya kita jadi nggak punya respect, nggak segan, ya dipanggilnya Lele. Jadi misalkan anak-anaknya itu lagi mau main ke kantin di jam pelajaran, itu ada Lele nggak? Karena ya nggak bisa sekarang ada si Lele. Jadi kayak gitu saya pun juga ngerasanya ya saya juga ikutin budaya aja nih sekarang. Jadi saya sampai lupa nama asli sebabnya itu siapa. Karena memang yang diingat adalah yang sering dicapkan gitu ya, betul. Tapi ini menarik gitu. Di awal saya mengajar kebetulan dari kuliah pun saya sudah jadi mengajar di kelas ya, praktek sebenarnya gitu ya. Nah, dosen saya itu selalu berkata bahwa ya itu tadi yang Bung Edo bilang tadi, saya jadi teringat kata-kata dosen saya, it's not that how much you know, but how much you care, and you show them that you care about them gitu. Itu benar banget. Saya waktu mengajar pertama kali itu
kebetulan dapat sekolah negeri yang sekolah negeri tapi isinya itu adalah anak-anak yang katanya sih apa kalau zaman kita tuh burju. Burju, tapi sebenarnya kalau menurut saya orang burju pun juga tidak harus seperti itu ya. Ini lebih ke anak-anak yang berlaga aja gitu. Bawa bakso ke kelas, bawa bakso ke kelas itu gurunya sendiri. Padahal saya kan anak baru, gitu. Anak kuliah ngajar di situ. Nah terus pas saya masuk ya kalau saya pertama mungkin gak ada pengalaman ya, saya coba mengajar ya seperti yang SMA nih tadi. SMA gitu. Ya udah pada cuek aja begitu, cuek banget. Nah terus saya coba konsultasi sama dosen saya. Akhirnya tadi dosen saya bilang itu, terus saya dikasih beberapa jurnal pedagogi gitu. Jadi saya malah disuruh baca sama dosen saya. Nah, saya coba praktekin. Pertama yang saya lakukan pada saat itu berdasarkan jurnal itu adalah kita bikin class agreement. Gitu. Tadi yang Bung Edo bilang batasan-batasan. Ternyata ketika saya bikin class agreement, let's decide the do's and the don'ts in the class. Gitu. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Nah, ternyata mereka lebih misalnya bawa bakso ke kelas, gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Nah ketika yang bilang boleh itu ternyata cuma 3-4 orang dari kelas, dari total sekitar 30-an anak itu. Jadi minoritas banget. Sebenarnya minoritas, tapi memang mereka yang berani gitu. Dan ternyata terus saya coba tanya, mau bawa bakso di kelas, coba kalau bawa bakso di kelas, kira-kira dampaknya apa buat kelas? Bau kan kelasnya bawa bakso. Nah teman-teman yang lain setuju nggak? Ternyata ada juga yang akhirnya berani bersuara. Saya tanya satu-satu. Nah, ketika itu kita mendapatkan class agreement dan akhirnya mereka sendiri pun yang tadinya bawa bakso ke kelas itu akhirnya jadi nggak bawa bakso ke kelas lagi. Itu yang mungkin Bung Edo bilang tadi bahwa ada batasan-batasan, dan ketika bikin class agreement saya baru melihat ternyata selama ini mungkin banyak guru yang hanya one way aja. Betul. Ketika kita bikin two way, ternyata mereka bisa nurut kok. Bahkan sama anak kemarin sore kayak saya gitu. Waktu itu saya umur masih 19-20 gitu, kan nggak jauh beda sama mereka. Justru emang biasa kok kayak gitu dianggap, ini dulu asik kok gitu. Santai lah. Iya benar. Ada satu pengalaman lagi begitu. Ini di sekolah swasta. Saya kedapatan mengajar kelas 1 SMA. Saya umurnya juga masih 19-20-an. Masih mengajar magang gitu. SMA juga. Pada saat itu tuh benar-benar mereka tuh nggak, saya sudah coba yang class agreement masih nggak berfungsi juga. Akhirnya waktu itu ketika terus mereka berisik, saya mau mencoba mengajar, mereka berisik terus, itu akhirnya saya diem. Saya baca dari satu jurnal. Betul. Saya diem. Kayak diem, ternyata ada beberapa anak yang diem, ngambek dia gitu. Ngambek dia gitu. Nah pada akhirnya terus saya, setelah mereka diem semua, akhirnya saya kayak kasih sedikit speech. Saya jadi nggak ngajar hanya. Gitu. Saya kasih speech bahwa jadi memang anak-anak ini memang mereka kelas yang hitungannya unggulan gitu. Ini yang unggulan yang berisik. Iya, jadi ada sekitar dua kelas unggulan. Yang satu tuh menurut Bung Edo. Nah yang satu ini beda lah gitu. Jadi memang mereka bagus nilainya, cuma tidak respect sama guru. Akhirnya saya bilang, saya ceritakan bahwa pokoknya saya kaitkan dengan teroris. Teroris itu pintar kan? Teroris pintar kan? Bikin bom pintar kan? Tapi punya akhlak nggak? Karena kebetulan sekolah Islam. Punya akhlak nggak? Enggak kan? Iya, buktinya dia bikin bom untuk mencelakakan orang. Nah kamu pintar, kamu cerdas. Kalau nggak berakhlak, mau kamu jadi bomber kayak gitu. AJP itu diem. Akhirnya AJP diem. Dan besokannya berubah. Nah tapi saya punya interpretasi terhadap keadaan seperti itu. Gimana mungkin? Kalau menurut saya juga sebenarnya selain yang tadi saya bilang
they won't care how much you know until they know how much you care. Yeah. Sebenarnya in order to actually communicate with them, with these students adalah we talk about something yang ya somehow we have something in common first gitu. Yeah. Jadi kita kalau misalnya emang agak susah kalau emang kita tuh langsung ngomongin materi. Ketemu anak, ketemu satu kelas itu kita langsung ngomongin misalkan guru bahasa Inggris atau guru sejarah, kita langsung ngomongin ke materi itu anak sebagai manusia juga langsung yang aduh Ini apa? gitu. Cuman kalau misalkan we talk about something yang kira-kira misalkan terorisme gitu, saya juga mikirin terorisme, anak-anak tuh juga mikirin. Atau misalkan saat itu lagi booming film Spider-Man, kita bicarain Spider-Man dulu. Itu tuh dari perspektif anak melihat guru tuh, oh ini guru juga manusia, sama kayak saya gitu. Jadi oh ini guru juga a part of the world that I'm living in gitu. Nah jadi saat ada percakapan semacam itu, oh yes we can communicate gitu. Kalau saya mikirnya kayak gitu, jadi saya juga emang pertama-tama juga saya sih ngerasa emang kalau untuk pertama kali ketemu anak, ketemu bunch of students di kelas itu, saya emang mikirnya yang kita bicarakan tuh hal lain dulu, atau enggak, atau whatever comes up from that class gitu. Ada kategori, ada terminologi apa itu saya angkat. Misalkan ini anak tiba-tiba ngomongin terorisme, terus langsung saya gimana, what do you guys think about terrorism gitu. Atau saya sih ingat banget pernah satu kelas itu tiba-tiba keangkat tema pedofilia. Entah kenapa, soalnya mereka tuh lagi suka ngata-ngata satu sama lain, dasar lu pedo gitu kan. Itu oh ini ada sedangkan nih apa? Ajaran itu masih ada. Mungkin ini kayak anak-anak kelas 11 atau 12 terus mereka suka sama di kelas, tiba-tiba jadi keangkat gitu lah. Nah kalau saya biasanya angkat, nah kayak gitu, oh ini lagi panas nih topik ini di kelas ini, jadi itu yang saya angkat. Jadi abis itu kita bicarain dulu, emang menurut kalian pedofilia itu apa sih? Emang kenapa atau enggak juga saya bahkan saya omongin kenapa kita ngatain dia pedo? Maksudnya saya maunya apa yang sebenarnya lagi jadi wacana kelas itu saya juga ikut masuk membicarakan, so that you dari perspektif mereka itu, oh ya ini orang bukan hanya peduli sama pelajaran ya, dia tuh emang mau ngomongin variabel-variabel lain yang memang part of our life at the moment gitu. Jadi di situ akhirnya ada kebangun semacam tali komunikasi gitu. Walaupun emang kadang akhirnya berat. Oke guys, let's get back to our topic ya. Ya itu ya cuma sebenarnya mereka jadi tahu, oh iya maksudnya we're in the mode of communicating with one another misalnya gitu. Jadi kalau saya itu masih yang tadi interpretasi saya saat Bung Arsi lagi membicarakan materi, mereka nyari berisik-berisik sendiri, tapi pas tiba-tiba ngomong terorisme terus jadi oh iya gini ya. Walaupun juga emang sebenarnya saya juga pasti harus diakui juga atmosfer si guru lagi marah itu akhirnya kelihatan, itu juga penting gitu. Maksudnya emang kalau saya juga menurut saya kalau nyuruh kelas yang lagi berisik untuk diem adalah pertama dengan diem. Kalau menurut saya, betul. Cuma kalau saya paling suka diem terus berdiri di tengah depan. Betul. Itu. Kalian itu beberapa detik kan. Ada polisi ya. Ini ada badut kelas, polisi natural. Ada satu kelas begitu. Yang saya nggak tahu begitu pernah ngajar mereka gitu. Ada satu kelas yang itu tuh jadi kayak ada satu anak perempuan gitu yang jadi kayak bukan polisi, kayak emak yang anak-anak. Oh iya, ada sih. itu sih lucu juga gitu. Itu bahkan baru kelas aja sama dia nggak berani. Perempuan ya, makanya kan anak-anak kan kalau misalkan dimarahin, yes ma'am. Iya udah iya kata si baju kelasnya gitu. Tapi ini menarik mungkin. Mungkin saya mencoba
merespon. Iya. Dan saya coba dengan dari kacamatanya guru-guru yang mungkin tidak sama dengan saya untuk membantah apa yang dibilang tadi. Kalau kita terlalu mencoba mengikuti atau mencoba masuk dengan interest mereka, yang pertama materi nggak kekejar. Terus yang kedua, waktu kita terbuang habis karena banyak sementara itu banyak sekali indikator-indikator atau kan standar kompetensi yang harus diselesaikan. Tapi saya juga bahkan bisa membantah ini. Karena ketika guru, misalnya si ibu atau si bapak A ini merasa bahwa dengan a little bit chit chat atau casual conversation yang seperti Bu Heru bilang itu adalah satu hal yang mengganggu jalannya pembelajaran, saya bisa bantah. Ketika si guru A atau si guru A ini tidak sama sekali atau sangat sedikit membicarakan hal-hal yang disukai anak-anak dan langsung straight to the materi, buat saya itu adalah guru merasa sudah mencapai standar kompetensi atau merasa sudah mencapai objektifnya dengan mengajar hal itu. Tapi kalau menurut saya dia lupa, muridnya nggak ada yang perhatiin. Lah kalau dia bilang gitu, saya udah ngelakuin. Nah, ya begitu. Oke, balik lagi. Jadi memang Bung Edo. Itu saya tadi bilang bahwa kadang itu yang juga saya sebagai guru harus mengantisipasi bahwa si anak jangan sampai saya merasa saya sudah mencapai objektif saya padahal ternyata justru anak-anak nggak ada yang dengerin gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya yang pasti ini masalah keseimbangan ya. Iya, balance, betul. Jadi kayak materi only without other topics outside the material yang harus diselesaikan, atau juga tentu jangan sampai si chit chat ini yang menjadi dominan sehingga ini materi tidak akan diselesaikan gitu. Tapi kalau emang in trying to balance these things out, emang ini ya pekerjaannya, bukan pekerjaan sih kalau menurut saya, it's the art of teaching in itself, trying to balance this out. Gitu. Ya saya emang, kalau saya jujur aja kayaknya saya tuh lebih orang yang kebanyakan dominasi si chit chat ini daripada si materi. Cuman tergantung kelas sih sebenarnya, tergantung kelas. Cuman saya masih bisa bilang gini, saya tuh misalkan sebenarnya saya ada materi yang harus saya selesaikan tuh sebenarnya terdiri dari 3 halaman keynote PowerPoint gitu. Saya bisa nih gara-gara emang tenggelam dalam chit chat, dalam artian tuh percakapan yang menarik. Saya mau menyebutnya itu aja. Mungkin pembelaan ya, pembenaran. Cuman kalau emang pertanyaan banyak tuh datang dari anak mengenai topik tersebut, ya menurut saya itu menarik gitu. Betul. Nah itu bisa jadi misalkan harusnya targetnya itu 3, cuman tercapai cuma 2 slide gara-gara itu. Cuman toh kalau kayak gitu anak-anaknya tahu kok, harusnya tadi kita menyelesaikan tuh ini nih. Kalau emang if they think that the experience in the class it's something that they're enjoying, justru apa yang ketinggalan itu mereka akan juga merasa nanti ini bisa dikejar kok, atau enggak nanti bisa saya baca sendiri, bahkan bisa kayak gitu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyain. Ya kalau saya sih ya mungkin sombong atau sebenarnya saya bersyukur gitu. Ya nilai akhir mereka pas emang tes yang dinilai oleh eksternal baik-baik aja gitu. Jadi malah bagus gitu. Jadi mungkin sedikit ini yang eksternal itu saya sedikit mungkin disclaimer, maksudnya yang eksternal itu adalah kebetulan tempat mengajar kita itu mengikuti ujian Cambridge. Jadi ibaratnya ketika mereka ujian itu yang meriksa bukan kita sendiri. Jadi examiner dari UK. Iya betul. Iya betul, begitu jadi bagus ya. Jadi saya mikirnya ya itu emang sebenarnya itu output praktis terhadap raport lah, terhadap
akademis, kepentingan akademis mereka, kalau menurut saya berarti pertanggungjawabannya tetap terlaksanakan. Justru juga additional knowledge and additional thinking yang emang harusnya berjalan di dalam kelas, ada extra itu juga dalam membalance these things out gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya itu penting. Jadi emang it's the art of teaching in itself, trying to balance those things out gitu. Jadi ya tapi emang ini saya share salah satu percakapan yang sangat random yang cuman kelas itu find very interesting. Iya. Gimana tuh Bung Edo? Saya tiba-tiba nih kalau saya bisa kalau ngangkat kayak gitu tuh bukan dari saya gitu. Tiba-tiba apa yang mereka yang tiba-tiba muncul dari salah satu mereka terus emang kira-kira itu menarik, terus saya angkat. Iya. Gitu. Tentang free sex. Gitu. Nah, emang apalagi misalkan kelas 11, 12 atau 10 itu kan kayaknya selalu menarik. Iya. Kayak gitu. Nah, ini tuh pernah kebahas. Mungkin kalau sama saya sih hampir setiap angkatan. Iya. Itu pernah kebahas. Dan saya juga biasanya itu ngangkat tentang misalkan saya punya pengetahuan apa tentang itu atau enggak saya habis baca buku apa tentang itu. Iya. Itu saya share juga ke anak. Jadi, nah itu kadang-kadang bisa saya maksudnya di kelas itu saya punya 80 menit, bisa jadi 60 menit akhirnya habis buat ngebahas itu gitu. Ya cuman soalnya bagi mereka juga ini penting gitu. Karena ya to be honest juga ya misalkan they just had sex education itu kan sifatnya tuh kalau di beberapa sekolah itu workshop biasanya. Betul. Jadi bukan yang ada kurikulumnya sex education gitu. Cuman kalau saya dalam hal itu saya biasanya provokasiin aja. Iya betul. Biasanya dalam sex education itu kalian tuh nggak dikasih tahu kan kalau biologically speaking, psychologically speaking, sex is good for your brain. Saya bilang gitu aja. Biar saya juga tahu yang mikirnya mereka yang penasaran lah atau kayak gimana emang ini seenggaknya nggak tahu ya saya mungkin menganggapnya ini ada sosok orang tua dalam kelas yang akhirnya mau mengakui itu mengangkat kebenaran itu gitu karena mungkin di rumah enggak mungkin ya. betul dan juga ya kalau sex education kita ngambil pembicara dari luar kan mereka juga nggak punya ya nggak mau ngomong hal kayak gitu kan. Jadi karena kan ya saya mencoba menjelaskan emang what happens to our brain during that particular activity emang itu otak kita bagus gitu. Cuman emang itu dampaknya ada nggak bagusnya kalau tiba-tiba kalian kehilangan itu dan kalian tiba-tiba addicted with it atau nggak itu nggak sehat terus carinya gimana itu saya jelasin juga. Nah maksudnya sebenarnya bahkan mengenai ini satu variabel tentang ini saya bicarakan juga ya. Lanjut Bu Edo. Soalnya biasanya ada anak yang kira-kira ngerasa ada kelihatan nih yang tertarik untuk ngomongin, ada juga tertarik nih jijik, males nih ngapain sih bahas ini, ada kayak gitu kan. Nah, ini ada satu buku tuh yang menurut saya menarik banget. Saya lupa lagi tulisnya, pokoknya judulnya tuh Predictably Irrational. Jadi emang ada satu ekonom itu lagi ngomongin bagaimana manusia tuh bisa menjadi manusia yang irasional dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, saya merasa nggak sopan nih, lupa nama penulisnya. pokoknya Tapi kan penulisnya nggak ngerti bahasa Indonesia Bu. Oke, pokoknya judulnya Predictably Irrational. Ini orang ini peneliti ini dia meneliti kepada anak-anak Harvard. Oke. Anak-anak Ivy League yang nilainya itu A star gitu. Yang emang sebenarnya mereka itu nggak memprioritaskan kehidupan seksual over their education gitu. Jadi bukan anak yang bandel atau maksudnya bukan mereka yang sebenarnya tertarik untuk itu dan mau meresikokan their education gitu. Nah, kira-kira gini, eksperimennya itu begini. Jadi mereka dikasih kira-kira list of questions. Would you do these kinds of things? Would you do these kinds of things? Ini listnya itu adalah things yang sifatnya sexual related. Dan emang
sexual orientation itu yang kalau emang kita lagi normal kita baca sekarang nih, jijik gitu, kan? Nah, habis itu dikasih pertanyaan itu saat mereka lagi dalam kondisi normal. Pertanyaan jawaban dari list anak-anak ini adalah mereka tuh cenderung untuk no, I won't do that gitu. Nah, tapi mereka dikasih sekarang pertanyaan yang sama, tapi dalam kondisi yang berbeda. Okay. Kondisi yang mereka distimulasi secara seksual. Jadi dikasih tontonan atau bacaan, pokoknya akhirnya ini their normal version of themselves, ini their version of when they're sexually aroused, gitu. Nah, pertanyaan sama nih, Bung Arsi, jawabannya tuh berbeda saat mereka normal, gitu. Jawabannya tuh cenderung mereka mau melakukan hal-hal yang tadi, yang sebelumnya mereka anggap menjijikan. Pas di sini mereka cenderung mereka mau melakukan. Okay. Nah, the point of that particular experiment is that saya itu juga mau mengajak siapapun yang emang menganggap aduh nih jijik nih ngapain sih ngomongin kayak tabu gini gitu tabu gitu, when you're in that fire gitu, kalian harus menyadari juga bahwa you're in the fire. Karena ini this list of students adalah list of students yang di Harvard yang maksudnya anak-anak A students gitu, A star students gitu, yang emang mereka juga pasti mereka bilang ini halnya jijik, tapi pas mereka lagi ini mereka mau lakuin gitu. Jadi emang ya sebenarnya hal kayak gitu. Jadi saya juga kadang-kadang tuh suka mengangkat contoh aja nih hal kayak gini tuh di kelas biar juga saya mikirnya lebih realistis gitu. Karena kan saya juga senengnya bahkan ada anak yang misalkan ada satu orang yang bilang, "Duh, ngapain sih ngomong kayak gini?" Terus tiba-tiba ada yang ngomong, "Lu jangan sembarangan, tiba-tiba nanti lu pacaran terus tiba-tiba kita lulus kuliah hamil duluan gimana?" Anaknya juga ada kayak gitu kan, karena emang ya tapi bener sih itu. Betul, karena sih. Emang ya mungkin Bung Arsi juga ada teman SMA atau teman SMP yang pas lagi SMA atau pas lagi kuliah juga yang hamil yang kita nggak sangka-sangka. Iya, betul. Nggak sangka-sangka orang yang bakal kayak gitu kan. Ya maksudnya ya menurut saya sebenarnya hal seperti contoh-contoh hal kayak gitulah itu yang bisa habis 60 menit dan menurut saya itu berguna buat mereka. Betul, gitu. Dan juga yang initiate this particular topic not me gitu. It's a particular topic yang lagi hidup dalam mereka sebagai kelas, sebagai society, itu are troubling their mind somehow atau traveling in their mind. Terus ya kita masuk di situ, kita diskusikan, ya mereka jadi seneng berada di kelas gitu kan. Tiba-tiba, aduh kok udah mau habis aja sih pelajaran ini gitu. Iya. Maksudnya ya kayak gitu. Maksudnya ya yang tadi saya bilang, that's the art of teaching in itself, trying to balance things out gitu. Toh 20 menitnya nanti kalau mereka tahu mereka ketinggalan, saya bilang, wah ini harus kalian baca sendiri ya. Kalau emang ada yang nggak mengerti, nanti kita obrolin gitu. Ya bisa jadi emang dari perspektif si bapak yang tadi, saya bukan guru yang baik, gitu kan. Tapi kita juga bisa membela diri, Bung Edo. Kalau Bung Edo bukan guru yang baik, toh pada akhirnya nilai-nilai exam Cambridge-nya tetap tercapai. Dengan hal yang dengan nilai yang baik ya, Bung Edo rata-rata. Tapi setuju banget gimana? Saya mau kasih satu pembelaan untuk Bung Edo, pembelaan untuk mensupport Bung Edo. Ketika Cicet itu menghabiskan bahkan 60 menit dari 80 menit, which means 20 menit tersisa itu yang untuk buat materi. Tapi akhirnya adalah kalau menurut saya dari pengalaman saya dan juga saya baca-baca jurnal-jurnal pedagogi seperti itu, bahwa ternyata fenomena gunung es atau iceberg itu ternyata juga ada di kelas itu, Bung Edo. Jadi ketika kita melihat ada anak yang ya kita katakanlah badut kelas misalnya yang seperti tidak mau belajar dan ada anak yang berisik atau apa, kita melihat itu sebagai masalah. Tapi ternyata kalau kita lihat ke bawah, ke dalam, banyak sekali. Banyak lagi sebenarnya. Kalau iceberg itu kan itu cuma lihat tipnya doang. Betul, tipnya di permukaan ya, tapi ternyata di dalamnya itu banyak. Dan saya rasa mungkin kita sebagai guru juga harus aware dengan fenomena iceberg ini, Bung Edo, karena
karena kita kalau mau menyelesaikan masalah nih, kalau saya pernah baca beberapa biografi dari para pemimpin atau entah itu presiden atau CEO, rata-rata kalau saya ambil benang merahnya adalah selesaikan akar masalahnya. Ya, betul. Jadi saya coba mengadaptasi gitu, mengadopsi cara berpikir ini, dan saya lihat oh ternyata si anak ini itu masalahnya adalah bukan gitu. Keluarga kadang-kadang di rumah ada masalah dan dia butuh perhatian, ada yang seperti itu. Dan setuju banget kayak Bung Edu tadi, saya juga merasa bahwa ya tadi ketika kita cenderung langsung straight to the materi, kalau menurut saya anak ini tidak merasa berada home di rumah, tidak berasa homey. Padahal sebenarnya 8 jam dihabiskan di sekolah ya rata-rata ya. Dan sudah seharusnya kita sebagai guru itu at least membuat mereka nyaman di kelas gitu. Nah caranya mungkin beda-beda ya. Cuma abang saya dengan Bung Edu, makanya kita bikin podcast ini karena kita sama-sama punya satu visi. Ada satu frekuensi yang sama. Mungkin nanti berikutnya kita undang yang kontra sama kita ya Bung Edu. Tapi Bung Edu kalau ngomong-ngomong soal badut kelas, kalau saya nih dulu dulu itu saya tuh agak parah sih dulu di kelas itu. Memang ada satu guru yang kita katain kodok. Oke. Pak Kodok. Oh, iya, Pak Kodok. Sama ya, hewan. Tadi saya lele ya. Iya, tapi kalau Bung Edo kan tadi kumisnya ya. Iya, kumisnya. Kalau ini sebenarnya bukan dari segi fisik atau bagaimana Bung Edo? Oh, kenapa tuh? Karena ngomongnya nggak jelas. Oh, jadi artikulasinya. Okay. Nah sih saya nggak tahu dia tuh sebenarnya maunya apa gitu. Karena waktu itu ada pengalaman yang lucunya adalah waktu itu saya kelas 1 SMA. Kita belajar sosiologi. Aduh mohon maaf ya Pak ya kalau nonton. Nah Bapak ini masuk ke kelas dan dia selalu dapatnya kelas siang. Itu kan jam kritis banget ya Bung Edo abis makan siang itu. Nah dalam pikiran saya sosiologi itu seharusnya pelajaran yang kita bisa hidup berdebat, bisa berdebat begitu. Nah dia datang, duduk, terus dia kayak mumbling gitu, ngomong sendiri gitu kayak gitu. Nah saya itu duduk di depan itu begitu. Ada teman saya yang saya bilang badut kelas itu duduk di belakang. Terus pas selesai pelajaran dia nanya ke saya, si bapak itu ngomong apa? Gue juga nggak ngerti. Terus kata teman saya yang baru tuh, gue dengar dari belakang tuh kayak kodok tuh, krok gitu. Nah semenjak itu kita panggil dia Pak Kodok. Karena emang nggak jelas ngomong apa. Saya aja yang duduk di depan aja nggak ngerti gitu. Mau mencoba belajar ya? Saya mau mencoba belajar. Nggak dapet apa-apa ya? Saya tuh udah siap-siap baca bukunya, saya pengen diskusi gitu. Tapi yang saya dapatkan seperti itu. Nah saya ini kalau bukan tipe orang yang anak yang suka bikin onar di kelas ya. Cuma karena saya ke-trigger, saya ikutan bikin onar di kelas gitu, sehingga si bapak itu pun juga kayak nggak kita berisik-berisik, kita ngelawak itu, bapak itu juga kayak cuek aja, ngomong aja terus gitu. Iya betul. Ya itu ribet banget sih, maksudnya dia, tapi akhirnya dia sadar kalau Pak Kodok itu dia. Saya rasa sih dia sadar ya, cuma dia juga itu dia memilih untuk menutup mata. Sepertinya begitu sih, Bung Edo. Ya maksudnya the fact that juga dia sebenarnya doesn't do anything about the class gitu, dia tetap ngomong satu arah gitu juga, ya sebenarnya itu menyedihkan. Iya banget sih. Saya juga sebenarnya saya pernah ada guru kayak gitu juga waktu di SMA. Guru ekonomi kelas 2 SMA kayaknya. Emang ngomong nggak pernah jelas, cuman bahkan di kelas itu saya ingat banget, di kelas ada 2 teman saya berantem bahkan pukul-pukulan, udah dia diam aja juga di depan kelas ya sambil ngajar, nggak peduli ya, nggak peduli. Akhirnya mereka yang berantem juga diurainnya sama teman sendiri juga, cuman aduh itu parah sih Pak, ini beneran Pak lanjut ngajar Pak. Terus dia sosok nggak mau ngeliat ke kelas, dia
sambil di papan tulis tetap lanjut gini. Ya, I don't wanna do it. Maksudnya this is got nothing to do with me at all. Gitu. Maksudnya ada yang pada kayak gitu. Saya juga pernah ada yang mungkin sok mau merasa keren ngajar sambil ngerokok dalam kelas, Bung. Serius, Bung? SMA ya. SMA kelas 2 guru sejarah. Jadi emang ya saya ingat banget sih, maksudnya dia mungkin ada maksudnya provokatif atau cuma mau menarik perhatian gitu, tapi terus-terusan saya setiap ngajar nggak selalu setiap ngajar sih, cuman maksudnya saya ingat banget sih dia orang yang tipe yang gimana menurut kalian kemerdekaan Indonesia itu pemberian atau perjuangan? Nah, misalkan kayak gitu kan, cuman kan itu ya it does start a debate gitu sebenarnya, cuman konten-kontennya, substansinya itu sebenarnya nggak tetap nggak yang kurang dapat. Sebenarnya cuma mau agar kita mempertanyakan aja itu kira-kira perjuangan atau pemberian gitu. Ya cuman dia ngomong itu sambil ngerokok gitu. Ya saya juga bingung nih. Maksudnya ya ada yang kayak gitu, cuma kan emang ya menyedihkan sebenarnya. SMP saya pernah punya guru fisika, ngajar di kelas itu selalu duduk baca doang bukunya, dibaca doang, jadi cuman kadang dengan gestur yang sok menggurui gitu. Jadi contoh misalkan gini, kita cari ya artikel ya, coba direkonstruksi ulang ya. Misalkan hukum Newton gitu. Oke, dia lagi baca bukunya nih ya. Pertama, misalkan bahasa Indonesia ya. Jadi dia sambil duduk aja nih, duduk di kelas, terus juga ya anak-anak buka halaman segini. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Maksudnya kayak gitu loh. Kita juga di kelas what? Saya ingat TK ya Pak ya. Saya ingat waktu TK begitu. Udah, tapi sepanjang dia kalau ngajar kayak gitu terus ya, saya juga ngerasanya ya what do you want to expect from the students? Cuman emang ya di satu sisi sih emang ya itu menyedihkan sebenarnya, sangat menyedihkan. Betul. Itu juga itu sebenarnya kan suka ada kritikan ya. Orang kalau nggak dapat kerjaan lain mereka milih jadi guru. Iya betul. Ya, itu salah satu contoh yang seperti itu menurut saya juga mungkin. Atau istilahnya orang-orang yang buangan gitu. Iya, kasarnya. Buangan. Terus jadi emang itu terus fakta sih. Maksudnya ada. Terus juga mungkin juga sebenarnya orang yang terlalu lugu menganggap saya mau jadi apa ya? Oh ya, saya mau dapat pahala yang banyak berguna untuk orang lain. Tapi saya nggak tahu caranya. Betul. Saya cuma langsung jadi guru. Terus ya udah, yang saya lakukan di kelas, tapi laporan saya ke keluarga, ke masyarakat, saya adalah guru. Tapi yang saya lakukan seperti di kelas, ya kayak gitulah. Maksudnya itu real gitu. Ya, saya juga itu siapa tahu itu zaman kita aja. Tapi kalau menurut saya sih beberapa sekolah negeri masih ada sih kayaknya. Kalau saya dengar dari beberapa anak yang pindah ke sekolah negeri atau ponakan. Betul. Ya. Tapi memang fenomena badut kelas ini adalah apa ya? Terus terang saya sebagai guru, Bung Edo, semakin lama durasi mengajar, jam terbang saya mengajar. Saya justru mencari nih kalau ada sosok-sosok yang badut kelas seperti itu. Terkadang saya melihat mereka itu punya potensi yang luar biasa
dari pengalaman energinya berlebihan. Energi berlebihan. Nah, tinggal bagaimana kita dalam ini saya sebagai guru, sebagai fasilitator di kelas itu memfasilitasi supaya energinya itu teralokasikan yang justru berguna. Yang justru berguna gitu. Karena ternyata saya juga, wah ini orang ternyata leadership-nya tinggi banget. Gitu. Waktu itu saya pernah Bung Edo, ada satu anak yang seperti itulah ya, badut kelas gitu, dan ya kalau udah disuruh nulis itu cuman 1,5 jam itu cuma 1 line dari Bung Edo. Seperti itu. Nah, akhirnya saya sempat ubah strategi saya dengan cara project. Jadi semacam mini research gitu. Dan saya bikin sebagai group work, kerja kelompok, dan yang sangat surprisingnya adalah anak ini tanpa disuruh dia aktif dan dia bahkan bisa melit teman-temannya. Dan dia bisa explain project science-nya, research-nya dia itu dengan sangat baik yang saya tidak pernah sangka gitu. Nah, mungkin saya tepuk tangan sama dia gitu, karena wah luar biasa. Dan ternyata mungkin ini ada kaitannya juga dengan mungkin learning style. Iya, betul. Karena kalau ibaratnya mungkin si anak ini tipe yang kinestetik atau butuh gerak begitu, dia nggak. Karena saya juga perhatikan dia duduk tuh nggak pernah bisa begini, stand still, pasti ada begini, bagi banyak posisi. Dan setelah itu dia menuliskan laporan penelitian itu bagus gitu. Iya. Ya betul sih, emang saya setuju banget juga kalau emang intinya yang kita label badut kelas itu ya emang tanggung jawab guru sebenarnya untuk ngasih tahu, untuk mengidentifikasi kira-kira nih anak tuh bisa di mana gitu. Iya, betul. Jadi saya juga pernah punya badut kelas itu, cuman yang abis itu saya pikirnya dia ini bisa berguna untuk di OSIS misalkan gitu. Habis itu turn out saat dia justru berorganisasi, dia emang bisa mengalokasikan energi itu, cuman bahkan sebelumnya dia dari perspektifnya, are you sure me become in the student council gitu, dalam organisasi seperti itu kan buat anak-anak yang lurus, saya kan bengkok gitu. Kira-kira dia dari presiden mikirnya gitu, cuman saya mikirnya no lah, kayaknya you can do something there gitu. Justru kebengkokan kamu berguna di situ, saya mikirnya gitu. Nah, kalau emang ya terbukti emang dia jadi punya mainan, punya wadah gitu. Jadi emang ya saya setuju banget sih emang learning style, cuman mungkin saya sih juga mau membalancekannya itu dengan begini. Kita harus berterima kasih dengan ada badut kelas. Iya. Itu hal yang mungkin emang di kelas mereka tidak pernah dapat apresiasi itu. Buat para badut kelas, ini hal apresiasi Anda. Bukan berarti yang jadi badut kelas yang benar-benar mengganggu jadi makin ya saya harus mengganggu kelas lebih lagi dan lagi nih. Itu gagal paham. Ya maksudnya karena emang gimana ya, dalam sebenarnya kan dalam wacana dalam kelas itu kan ada rantai berpikir ya dari A ke Z gitu kan ya. Nah dalam rantai berpikir A ke Z itu emang sebenarnya nggak bagus kalau nggak ada polisi tidur kalau menurut saya. Jadi kalau emang terlalu lurus jalan tol gitu anak-anak ngantuk. Kalau nggak juga kita juga ngerasa ini saya ngobrol sendiri atau sebenarnya ada teman ngobrolnya nggak sih? Sebenarnya kan si polisi tidur itu emang bisa berupa badut, bisa juga berupa pertanyaan yang sebenarnya bagus kan. Cuma seenggaknya kalau misalkan ada badut gitu kan, pit stop dulu sebentar, gitu loh. Ini dari A ke Z jangan jalan terus aja gitu, kita mampir gitu. Jadi sebenarnya dalam hal itu juga itu ada bergunanya. Cuman emang kadang kan ya mungkin ya manusia juga kadang guru yang lagi asik lagi ngejelasin di bagian ini, lagi in the moment, lagi in that mode, and then you come in, you really distracting kayak gitu. Mungkin juga emang ada kan, kadang-kadang itu sebenarnya kan juga semacam
ya cubitan lah untuk kita yang lagi pas lagi nerangin itu kesenangan. Woi ini ada yang off track kok, ada yang off track loh. Coba you get them back in gitu. Sebenarnya kan daripada mereka diem bener-bener diem kan, akhirnya cuman ini ada kayak gitu juga ya. Ya juga maksudnya yang nggak bisa dipungkiri, sometimes mereka menciptakan keceriaan dan tawa dalam kelas kan. Jadi ya gue itu yang saya rindukan dia selama online learning ini. Iya ya kan sekarang ini ya mereka jadi kehilangan pekerjaan juga tuh sebenarnya. Ini gue mau melucu gimana? Iya gimana ya. Tapi akhirnya kalau saya nemuin gini Bung Edo, agak kurang negatif dari online learning ini, si baru kelas ini akhirnya jadi ngobrol sendiri pakai aplikasi lain, gitu ya. Di Discord gitu ya. Karena kan kadang-kadang terlihat mereka ketawa-ketawa sendiri gitu. Iya. Nah saya kayak, wih bagi dong ketawain di sini. Langsung aja bilang, kalau saya biasa pagi itu lagi ngetawain apa? Lagi baca, nonton, atau main. Iya. Kayak gitu. Iya. Dibagi-bagi dong. Ketawa sendirian aja. Iya betul. Ini kan kayaknya asik bener gitu ya, ketawa gitu. Soalnya emang di satu sisi kan badut ini juga sebenarnya praktisnya mereka produsen cetukan. Iya. Ya kan? Ya, justru yang paling diinget karena dari kelas itu ya. Cetukannya itu apa? Yang paling bikin ketawa itu juga jadi itu. Gitu. Dan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka menciptakan ya sebenarnya bukan berarti mereka emang bagus banget terus kan ayo kita banyakin gitu. Soalnya kan emang satu sini ini these are natural things kan. Kalau emang misalkan juga sebenarnya nih badut kelas itu ternyata lagi ada masalah di rumahnya terus tiba-tiba dia diem, itu justru juga nggak enak juga buat kelas. Gimana orang kenapa gitu kan ya. Betul banget begitu. Jadi ya kayak gitu, cuman emang nggak bisa dipungkiri juga sih Bu Arsi, maksudnya tentu ada guru-guru yang apa semacam si bapak yang tadi itu kira-kira menyalahkan saya itu imajiner gitu. Yang menganggap Anda harus dibungkam si badut-badut ini, dan ya itu bahaya juga sebenarnya gitu. Cuman kayak ya dikasih sekali dua kali panggung sebenarnya emang nggak apa-apa lah. Cuman kalau emang akhirnya dia dibungkam gitu, itu kan ya mungkin pernah ada kritikan keras kan terhadap dunia pendidikan, school kills creativity. Kan ya itu emang kalau emang ada sosok seperti itu dalam kelas ya that is the kind of murder in creativity sebenarnya. Cuman tapi saya mau ngasih disclaimer dulu nih, Bung. Gimana? Maksudnya kayak dari tadi saya bilang ini contoh guru yang gak bagus sih, karena kan saya guru yang bagus. Saya nggak ngomong kayak gini, maksudnya saya emang mendeskripsikan yang kayak gini ini bahaya. Dan saya pun juga banyak banget yang harus diimprove gitu. Jadi saya bukan bilang ini guru yang bagus seperti ini, yang sudah bagus seperti saya. No, bukan gitu ya. Mungkin ngerinya juga kayak gitu jadi. Netizen ini sekarang luar biasa ya. Dipotong-potong nanti. Nextnya kita harus pakai time code gitu. Ini ya podcastnya Dedi ya, seperti podcastnya Dedi Kobusier, jadi bisa disalahgunakan. Ya maksudnya emang maksudnya kayak gitu perlu juga masih kita kasih kritikan macam ini juga, ngasih tahu bahayanya itu seperti apa kan. Saya juga sangat terbuka misalkan tadi si bapak itu menganggap saya ini guru yang salah, emang ya harus ada di balance ya. Betul. Gitu. Tapi betul sekali Bung Edo, karena kita di sini bukan untuk menjudge guru kita baik, kita mengevaluasi, tapi kita sendiri juga sebenarnya sedang berdiskusi. Artinya kalau kita sebagai guru menerapkan menjadi seorang seperti ini, impactnya apa? Menjadi seperti ini, impactnya apa? Dan memang kan badut kelas ini kan hampir selalu ada ya. Bahkan sebenarnya badut kelas itu seringkali dia punya potensi. Mungkin saya pernah baca Bung Edo, kalau si Zac Efron itu tadinya adalah seorang badut kelas. Si Zac Efron ya. Iya. Dan itu yang membuat dia
justru malah pede dan nggak tahu kenapa sebetulnya bisa jadi bintang film artis yang dan penyanyi yang sukses begitu. Jadi buat saya adalah seorang badut kelas itu sebenarnya bisa jadi adalah sebuah gem, sebuah atau diamond yang hidden gem atau mutiara dalam lumpur mungkin bisa kalau kita sedikit jeli justru kita bisa balikan arahnya menjadi sesuatu yang positif untuk mereka gitu. Iya betul banget sih. Karena emang dan it would be a waste of opportunity juga kan kalau misalkan kita tidak bisa mengidentifikasikan itu terus kita bantu lah gitu ya. Kan juga ada potensi hal yang besar yang terbuang gitu, tertutup dengan hal yang sebenarnya juga bukan salah dia juga mungkin natural aja gitu. Cuma begini Bung Edo, terkadang ada juga anak yang cenderung ke kurang ajar atau tidak sopan gitu. Nah, itu sih Bung Edo pernah ketemu gak sih kayak gitu? Nah, kalau saya justru agak terganggunya dengan badut-badut kelas yang cenderung ke arah kurang ajar gitu. Ini menarik sih, ini penting. Ini penting karena artinya menjadi badut kelas itu bukan berarti bisa seenaknya atau bukan berarti bisa disrespect dan menggurui gitu. Justru dengan kita mengangkat topik ini ya Bung Edo, kita mau menunjukkan bahwa ketika kalian adalah seorang murid yang kira-kira dianggap badut kelas atau murid sebagai seorang murid lah gitu, kita tuh sebenarnya respect dengan kalian gitu. Sebagai seorang guru, kita juga perhatian dan care about you. Cuma justru itu harus berkesinambungan dan we respect you, you have to respect us gitu. Dan saya punya pengalaman sih Bu. Karena ada pengalaman sendiri, ada kasus yang ada satu siswa yang badut kelas, tapi sebenarnya kalau saya bilang dia bukan badut kelas, tapi dia lebih ke provokator. Bukan satu anak sih, dua sebenarnya pada saat itu. Satu kelas dua anak seperti itu dan mereka itu cenderung mendiscourage guru siapapun itu. Padahal kalau saya lihat guru-guru yang mereka discourage termasuk saya sendiri itu guru-guru yang mereka discourage ini adalah guru-guru yang justru saya bilang sungguh-sungguh dan they're willing to listen to the students gitu. Nah ini yang saya tidak suka karena ini adalah contoh seorang yang salah tafsir dalam demokrasi. Karena di kelas itu kan menurut saya negara kita kan negara demokrasi. Itu dimulai dari kelas menurut saya. Jadi menyalahgunakan kesempatan memberikan kebebasan berekspresi pendapat itu menyalahgunakan itu ya. Betul. Nah, satu momen waktu itu ada si badut-badut kelas ini mencoba menyabotase program sekolah untuk jalan-jalan. Kita punya study tour kebetulan program study tour dengan cara mereka memberi pembanding sekolah ini terlalu mahal biayanya nih gitu. Betul. Mungkin udah pernah dengar juga ya. Terlalu mahal nih biaya seperti itu. Nah, pada saat itu yang saya pertama saya membantah. Cuma sepertinya suara mereka tuh lebih keras dan lebih kuat sehingga ternyata pas didata dari 41 anak atau 42 anak itu yang tidak ikut itu bisa sampai hampir 20 anak. Itu kan bahaya ya. Nah pada akhirnya saya berpikir bahwa ini nggak bisa dibiarin. Dan ternyata satu cara yang saya temukan adalah saya melakukan narasi counter narration. Jadi antitesis dari suara yang provokasi itu. Akhirnya saya promosikan, saya tiap ada kesempatan saya promosikan. Nanti kalau kalian kesana kalian dapat ini. Kebetulan saya punya video study tour sebelumnya yang ke tempat itu seperti itu gitu.
dan alhamdulillah begitu dari 20 anak yang gak ikut itu sisa 8 anak yang ikut. Gitu. Nah, hal-hal seperti yang keren ya. Saya banyak belajar ilmu itu juga sih. Karena ilmu itu punya banyak pengetahuan seperti itu ya. Kalau saya sih tinggal kuliah aja ilmu dulu. Tapi pada akhirnya bahwa ternyata ada fenomena seperti ini. Iya betul. Ada anak-anak yang saya tidak tahu kenapa gitu, mereka cenderung memprovokasi teman. Dan menurut saya itu bukanlah seorang badut kelas. Iya betul. Ya makanya itu kayaknya sih nggak semua badut kelas itu provokator. Betul. Jadi cuman emang kalau saya malah mau separate. Iya kita mau separate. Yang provokator itu bukan badut kelas kalau menurut saya sih. Betul. Jadi ya penting sih nih kita juga ngomongin ini peran si provokator dalam beberapa kelas atau beberapa angkatan emang. Soalnya basicnya gini aja kali Bungnya. Di usia anak-anak itu mungkin sampai kuliah juga, peran si bandel itu cenderung selalu harus ada yang isi. Kalau menurut saya. Nah, dan cuman emang kadang si bandel itu emang ya mungkin bahkan atau nih angkatan kita dulu cewek-cewek tuh bisa suka sama yang bad boy because it's a certain role. Saya pernah suka sama cewek begitu, saya ditolak begitu. Dia lebih suka sama si bad boy. Ya bener-bener dari bad boy. Ya maksud saya cuman dalam ya society anak muda gitu, peran bandel itu dalam society apapun emang itu peran yang kalau emang kosong pasti ada yang ambil. Kalau misalnya gitu. Cuman kalau menurut saya begini, kita gimana cara menanggulanginya? Kalau saya sih kalau misalkan ada anak yang kurang ajar sama saya paling suka sih dengan cara ini. Menurut kalian kenapa nih anak kayak gini? Saya langsung ngomong kelas. Maksudnya kenapa kamu? Why don't you act like him? Atau does anyone have a hypothesis or reason on why this particular person is like this? Nah itu jawaban yang lain kan biasanya. Dari perhatian mister. Di depan anaknya. Ya depan anaknya gitu. Ada yang bilang juga baru kehilangan teman gitu, atau pokoknya jadi saat suara itu keluar dari temennya si anak provokator ini, jadi ngerasa I'm being evaluated ya, and this doesn't come from the teacher, this comes from my peers gitu. Jadi akhirnya dia malu sendiri. Cuman sebenarnya maksudnya juga bukan mau bikin dia malu. Maksud saya mau dia mengevaluasikan peran dia dalam society ini. Bandelnya ini berguna apa enggak gitu. Ya misalkan kayak gitu kalau yang saya suka lakukan. Jadi emang ya kadang dia bandelnya suka kayak gitu. Kadang-kadang yang provokasi gitu. Nah si bandel ini juga kalau misalkan si bandel yang tadi provokator itu, kalau menurut saya itu emang maksudnya begini, Bung Aziz, dalam sekolah itu suatu hal yang normal juga sebenarnya kalau anak itu skeptis sama sekolah. Jadi kecuali emang sudah pernah dikomunikasikan atau tidak pernah ada kejadian, akhirnya jadi percaya, jadi skeptis tuh akhirnya jadi lompat, jadi oh yes I trust the school gitu. Nah skeptisisme terhadap sekolah itu emang hal yang perlu dibicarakan kalau menurut saya. Kalau emang itu anak juga ya misalkan ya kayak UN, kenapa sih kita harus ngelakuin kan skeptisisme terhadap sistem pendidikan kan? Betul. Ini juga saya kenapa diwajibin ikut study tour, itu kan juga sebenarnya ada skeptisisme kan gitu. Walaupun ujungnya sebenarnya anak yang nggak ikut jadi misalkan iri sama yang ikut punya cerita gitu kan. Ya jadi maksudnya pikiran
ya skeptis seperti itu tuh emang juga karakteristik dari society kalau menurut saya. Cuman kalau emang itu bisa dibicarakan, kayak emang kenapa sih yang tadi Mas Luka kan akhirnya objektif trying to evaluate the situation kan. Gimana emang what you get there, what can you experience there? Kalau yang ternyata menarik, ya why not gitu kan. Cuma kalau emang si anak gang bandul ini isinya dengan itu kemahalan ini ya betul. Kalau misalkan dilempar di kelas itu anak bisa sebenarnya ada juga anak-anak kritis yang lain yang sebenarnya mau ngomong, lu cari perhatian banget sih. Ya, ada yang mau ngomong itu. Kalau emang itu bisa kita stimulasi agar keluar, si anak yang emang bandel ini mendengar itu sendiri gitu, dan bukan dari guru, bukan dari orang yang tua atau maksudnya bukan dari the adult in the room, tapi dari peersnya dia sendiri. Jadi oh iya, gue kata kayak gini ya, maksudnya that kind of introspection itu datang sendiri. Kalau menurut saya juga pernah ada yang kurang ajar bener-bener ngetes. Kalau menurut saya, saya pernah tes seberapa jauh. Jadi emang bahkan dia ngetesnya, kok saya nggak pernah ngeliat Mister marah sih? Gitu. Tapi ya terus marahin. Tantangin sih. Kebetulan saya guru ekonomi ya. Jadi masih di kelas itu kelas ekonomi. Setelah saya marahin, saya juga masih ngomong kelas. Ya, I'm just supplying a demand. He demanded something, I'm supplying it. Cuma emang akhirnya setelah kaget emang. Saya juga marah tanpa alasan, cuma karena dia demand. Gitu. Cuma maksudnya emang mungkin marah yang emang teriak gitu. Terus pokoknya ya cuma emang saya nggak suka sih. Biasanya kalau marah kayak gitu saya ngasihnya ceramah dulu. Maksudnya saya biasanya kalau emang saya mau marah gitu saya bilang, okay guys, I'm gonna give you a lecture nih. I'm disappointed with these results. Maksudnya mendingan saya mau langsung kayak gitu. Terus habis itu kita obrolin why did this happen? Gitu. How could it sebenarnya lebih mencari solusi. Apa sih yang membuat kalian? Iya, cuma saya kasih tahu saya kecewa. Itu maksudnya saya lebih, kalau marah saya lebih kayak gitu. Tapi benar sih itu. Artinya gini, nantinya ketika mereka lulus atau bahkan sebelum lulus pun mereka kan akan hidup di dalam satu, menjadi bagian dari masyarakat, society. Dan buat saya adalah penting mereka paham tata tertib, etika. If they call a school as a prison for them, because the school gives them so many rules, and you go to the society, coba rokok depan umum aja kalian ditangkap kan, berarti di depan umum atau ada pasal undang-undang, dan kita ini kan negara hukum gitu. Jadi artinya bahwa mungkin Bu Edo dan juga saya berusaha untuk memberi edukasi bahwa buat anak-anak yang seperti ini bahwa bebas berekspresi, kebebasan berpendapat, berekspresi itu juga harus disertai dengan pemahaman akan tata tertib dan juga etika. Karena kadang saya juga bilang bahwa dalam bahasa Inggris saja, ketika saya mengajar bahasa Inggris saja ada ekspresi bahwa kalau kita tidak setuju, I'm afraid I am not in the same page with you, atau I'm sorry but I have to disagree. But I have to disagree. Pakai sorry, bahkan seorang bahasa Inggris yang dibilang orang itu adalah sangat egaliter, civilized seperti itu, bahkan ada tata tertib seperti itu. Kan ada benang merahnya dengan kita yang orang timur gitu. Maaf tapi thank you dan sorry itu masih magic words gitu. Betul. Dan itu sebenarnya adalah satu kalau saya bilang ke anak-anak dalam kelas itu adalah hal yang harus kita pahami bersama dan harus kita taati bersama gitu. Bahwa mau menyampaikan keberatan ada caranya. Gitu berat gitu. Seperti itu sih Bu. Iya betul banget sih emang. Jadi emang ya di satu sisi sih kejadian seperti itu seharusnya tuh bermanfaat untuk mereka ya. Betul. Jadi mereka jadi harus tahu. Jadi setelah itu jadi tahu bahwa ini menanggulanginya tuh dengan cara seperti ini. Gitu. Toh juga emang tugas kita juga sebenarnya. Tugas kita untuk mencoba, karena emang kan
mungkin ribetnya jadi guru itu kan ya mungkin sama kayak dokter, dalam artian pas mereka datang kita mau nyembuhin bagian mana kita nggak tahu kan. Setiap kelas itu pasti beda, setiap anak itu kira-kira perlu emang diingetin tentang kesopanan si dia, tentang ketelitian si dia, tentang semangat si dia. Betul. Maksudnya kan itu kan juga kita kebutuhannya tergantung ya kita ngelihatnya itu yang mana kan. Jadi emang ya kreatifnya guru ngelihat oke ini harus perlu mana nih yang butuh vitamin apa, butuh obat apa. Betul. Gitu. Mungkin juga kalau boleh saya tambahin sedikit, Bung Edo, mungkin sebagai guru itu observation skills itu penting banget. Iya, penting banget. Jadi si bapak yang tadi tuh berantakan tuh ya. Nggak observe apa-apa. Saya udah ngelakuin standar kompetensi ini, saya udah oke, kerja saya sudah selesai. Nggak observe apa-apa. Artinya mungkin bahwa bapak tadi itu juga cuma mau get things done. Iya, gitu, get things done. Pokoknya saya selesai kerja udah. Gitu. Ya, tapi memang sebenarnya semua profesi itu kita butuh dedikasi ya, Bung Edo. Iya, maksudnya willingness kayak penyanyi dia mau habis manggung langsung pulang juga ya. Kalau saya juga pernah lihat, pernah dengar dari siapa Tompi ya, nggak tahu sih kalian dengar Tompi nggak ya? Tompi itu bilang bahwa, dan banyak sih penyanyi lain itu kalau mau manggung itu mereka kayak 1 jam atau bahkan 2 jam sebelumnya sudah datang, jadi ngobrol dulu, cari latihan dulu, rehearse dulu. Memang ada penyanyi yang langsung nyanyi ini selesai gitu. Cuma ya saya melihatnya penyanyi yang sukses begitu memang mereka ada satu dedikasi. Iya, yang nggak fokusannya I just wanna get this done. Iya. Dan saya pikir juga menjadi guru juga harus. Ya. Saya semua profesi kayaknya. Semua profesi harus berdedikasi. Betul. Ya. Sebenarnya kalau emang those people like the things they do, harusnya sih ya they don't only focus on getting what's supposed to be done. Done gitu. Jadi ya, saya sih teringatnya dengan, saya lupa sih siapa yang bilang ini, kayaknya Confucius dia bilang gini, if you choose a job you love, you won't even have to work a day in your life, gitu. Jadi ya kalau misalkan si Tompi dan mereka yang menjalani profesi mereka itu emang sebenarnya they love the job, gitu. For them it's not work because I'm doing what I want to do gitu. Saya manggung gitu. Kalau bagi memang saya suka ini ya maksudnya itu idealnya lah. Cuman tentu di dalamnya mungkin ada ya doing the things we love itu juga bukan berarti nggak ada stresnya kan. Ada obstacles banyak banget. Maksudnya kan katakanlah Leonardo da Vinci dia emang seniman, dia emang the things he loves itu painting. Bukan berarti dalam proses dia painting itu semuanya berjalan lancar kan. Ada yang lupa ngegarisin yang ini. Aduh nih abis cat hitam gitu kan. Pasti ada kayak gitu-gitunya lah. Cuman seenggaknya in terms of the process it's something he loves gitu kan. And bisa juga kalau kata Confucius tadi, sebenarnya itu bukan work. Jadi beda sama contoh si bapak yang baju tadi, itu work for him kan. I need to get this done. Okay, so my work is done gitu. Something like that. Iya betul. Karena artinya balik lagi sih, artinya when you have the love on what you're doing, then it's gonna the love is gonna drive you to go beyond gitu. Dan I think that happens to any profession, any type of job gitu. Artinya bahwa kita mungkin karena kita pendidik ya, Bung, kita guru, dan sebenarnya kan kita this is the world that we chose gitu. Bung Edo mungkin dulu juga pernah punya profesi lain, saya juga profesi lain, tapi in the end we ended up taking this job. It's more than a job, I think. It's more than a job. Ini episode tersendiri kayak ini. Menarik sebenarnya. Menarik. Jadi bridging ya.
Ya mungkin apa ya? I think we need to conclude Bung Edo. Iya sih, betul juga. Apa yang bisa kita ngomongin banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak, tapi mungkin dari saya yang pertama adalah dari Bung Arsi. Ya, dari saya yang pertama adalah dari sudut pandang seorang badut kelas, jangan menyerah, karena walaupun ada beberapa guru atau mungkin banyak guru yang mungkin membuat kalian merasa kalian si antagonis dalam kelas. Iya, Anda merasa kalian adalah antagonis, jangan khawatir karena masih ada kok guru yang bisa melihat, they can look closer gitu. They willing to see you as just someone gitu, dan mereka bisa melihat potensi kalian yang dianggap badut kelas gitu. Oke. Tapi saya tambahin sedikit ya. Tapi bukan berarti kalian si antagonis itu harus dibanggakan ya. Tetap harus kalau emang kalian pilih peran itu ambil resikonya. Satu sisi kayak gitu. Ya cuman ya semoga kalian juga tahu sebenarnya jangan sampai ada any adult in the room itu bilang kalian something not worthy atau nanti pas besar nggak bakal jadi apa-apa gitu. Jangan sampai lah. Kalau misalnya kalian tiba-tiba tertampar dengan situasi itu, kalian tampar balik orang-orang seperti itulah. Terus juga itu yang saya mau tambahkan dari konklusi Bung Arsi, saya nambahin lagi juga mungkin ya kita harus menghargai kita itu hidup dalam sebuah society. Jadi emang warnanya itu macam-macam, ya kita harus mengerti itu. Dan juga saya sih sedikit tetap mau nambahin disclaimer lagi ya, ini saya ngomong sini bukan berarti saya ini profesional yang tidak ada salahnya ya. Ini juga maksudnya ini diskusi kan ya, jadi kayak oke, kita nih selama ini menjalankan hal ini tuh punya pemikiran apa tentang bagian ini dalam pendidikan gitu. Ya saya sendiri pun juga masih banyak yang harus pelajari. Jadi yang diperbaiki bahkan juga mungkin masih banyak. Jadi ya saya perlu disclaimer itu sih. Mungkin saya ngerasa ini Bung Edo ngerasa bener banget, enggak juga. Dan mungkin sebenarnya saya sangat terbuka untuk kritikan malah. Betul. Kita berdua ini, saya dan Bung Edo ini adalah kita punya prinsip bahwa belajar itu selamanya. Jadi lifelong learning, bahwa kita tidak pernah merasa cukup, Bung Edo ya. Kita masih banyak sekali kekurangan, dan justru dengan diskusi seperti ini kita mau ajak teman-teman dan juga mungkin rekan-rekan pendidik atau guru untuk bisa kasih nimbrung mungkin di Instagram kita atau di mungkin di Instagram kita nanti boleh atau di mungkin kita nanti juga masuk YouTube. Silakan nimbrung di komen, silakan mungkin Anda tidak setuju atau kalian tidak setuju atau kalian punya pengalaman. Ini kita kan ingin menjadikan podcast kita ini satu wadah diskusi seperti itu. Bukan kita benar, saya benar, Bung Edo paling benar. Justru kita ingin menjadi trigger, ingin menjadi memprovokasi Anda. Katalis ya. Kayaknya terlalu bagus. Katalis itu artinya kita nggak berubah juga sih. Cuman itu sorry itu teknis kimianya itu kita yang nggak berubah, tapi yang berubah. Tapi sebenarnya dalam penggunaan katalis itu si stimulan agar ada perubahan gitu. Kita pun selalu evolve ya, itu seperti itu mungkin. Thank you banyak Bung Edo. Oke, terima kasih banyak. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Siap. Dengan pembicaraan yang lebih seru-seru lagi seputar dunia pendidikan. Saya Bung Arsi dan juga saya Bung Edo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.